Halo teman-teman praktikan bioteknologi tanaman obat sekalian. Hari ini kita akan memasuki acara 4, yaitu isolasi DNA plasmid P2K1 bakteri Agrobacterium tumefaciens GV3101. Di video ini akan dijelaskan mengenai alat dan bahan yang akan digunakan serta cara kerjanya. Alat yang digunakan antara lain adalah microtube, PDH column, collection tube, mikropipet dan mikrotip, rak multitabung, glass beaker, tisu non-serat, biodrop, vortex mixer, refrigerated centrifuge, water bath, dan shaker. Sedangkan bahan yang digunakan antara lain adalah kultur cair Agrobacterium tumefaciens GV3101 dengan OD 0,6 sampai 0,8, aquades steril, larutan PD1 buffer dingin yang telah ditambahkan dengan RNA-seA, larutan PD2 buffer, larutan PD3 buffer, larutan True Blue lysis buffer, larutan wash buffer yang telah ditambahkan dengan 100 ml etanol, dan larutan illusion buffer yang telah di preheat pada suhu 60-70 derajat Celcius selama 5 menit. Oke, selanjutnya kita masuk ke cara kerja. Yang pertama adalah tahap harvesting. Masukkan 1,5 ml kultur cair Agrobacterium tumefaciens GV3101 ke dalam microtube 1,5 ml. Lalu sentrifuge dengan kekuatan 16.000 G atau sekitar 10.000 rpm selama 1 menit. Setelah sentrifugasi dilakukan, dapat dilihat bahwa terbentuk pelet sel bakteri berwarna putih yang berada di dasar tabung dan juga supernatan yang adalah medium. Buang medium atau supernatan yang terbentuk. Lalu isi kembali microtube dengan 1,5 ml kultur cair dan ulang tahap harvesting ini sebanyak 5-8 kali. Setelah itu, kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu resuspensi. Buang supernatan yang terbentuk, lalu masukkan 200 mikrolit larutan PD1 buffer dingin yang telah diberi RNA-seA. Lalu, tambahkan juga dengan 2 mikrolit larutan True Blue lysis buffer ke dalam tiap mikrotube-nya. Kemudian, resuspensikan pelet bakteri dengan menggunakan mikropipet atau vortex hingga homogen. Setelah resuspensi selesai dilakukan, kita masuk pada tahap yang ketiga, yaitu cell lysis. Tambahkan 200 mikrolit PD2 buffer ke dalam mikrotube. Lalu campur secara perlahan dengan melakukan inversi. Dan diamkan pada suhu ruang selama 2-4 menit. Proses lysis sel yang baik ditandai dengan berubahnya larutan menjadi warna biru. Selanjutnya kita masuk ke tahap keempat, yaitu neutralization. Tambahkan 300 mikrolit larutan PD3 buffer, lalu campur secepatnya dengan melakukan inversi. Setelah itu, sentrifugasi dengan besar gaya 18.000 G atau sekitar 11.000 rpm selama 7 menit di suhu ruang. Selama menunggu proses sentrifugasi, masukkan PDH column ke dalam collection tube. Setelah sentrifugasi selesai, kita masuk ke tahap yang kelima, yaitu DNA binding. Transfer semua supernatan ke dalam PDH column. Sentrifuge kembali dengan kecepatan 11.000 rpm selama 30 detik di suhu ruang.
Lalu, buang supernatant yang berada di collection tube. Setelah selesai, kita masuk ke tahap yang keenam, yaitu tahap wash. Masukkan 600 mikrolit larutan wash buffer yang telah diberi etanol ke dalam PDH column. Centrifuge kembali dengan kecepatan 11.000 rpm selama 30 detik di suhu ruang. Lalu centrifuge kembali dengan kondisi yang sama selama 3 menit. Setelah selesai, pindahkan PDH column ke dalam microchip 1,5 mili steril yang baru. Selanjutnya, kita masuk ke tahap yang ketujuh dan terakhir, yaitu tahap elution. Masukkan 50 mikrolit larutan elution buffer yang telah diinkubasi pada suhu 60-70 derajat Celcius ke tengah PDH column. Lalu centrifuge dengan kecepatan 10.000 rpm selama 2 menit pada suhu ruang. Setelah selesai proses centrifuge, ambil dan buang PDH column, lalu beri identitas dan simpan larutan plasmid pada suhu 4 derajat Celcius. Setelah isolasi plasmid dilakukan, kita dapat mengetahui kualitas dan kuantitas DNA yang kita dapatkan menggunakan biodrop. Untuk melakukannya, pertama-tama kita hidupkan biodrop dengan cara menekan bagian kiri bawah layar sebanyak 2 kali. Tunggu loading screen. Pilih Life Science, pilih Nucleic Acid, lalu pilih DNA. Atur path-length menjadi mikrolit 0,5 mm, ubah unit menjadi nanogram per mikrolit, lalu next page. Nyalakan autosave. Setelah itu, bilas sumuran biodrop dengan menggunakan 1 mikrolit larutan aqua steril. Masukkan larutan di tengah sumuran, tepat di antara kedua probe. Keringkan dengan menggunakan tisu non-serat. Masukkan 1 mikrolit larutan elution buffer, tepat di antara kedua probe. Dan pencet tombol blanco. Kemudian, biodrop akan mulai bekerja membaca larutan yang ditandai oleh munculnya bunyi dan cahaya dari probe. Setelah hasilnya keluar, bersihkan larutan blanko dari sumuran, masukkan 1 mikrolit larutan hasil isolasi DNA plasmid, dan pencet tombol sampel. Hasil yang didapatkan dicatat kemudian disimpan. Oke teman-teman, sekian video BTO acara 4 kali ini. Semoga segala penjelasan dan pemaparan yang ada dapat berguna bagi kalian semua. Dan apabila kalian masih ada pertanyaan, silahkan ditanyakan ke grup. Terima kasih. Berkah dalam dan Om Swastiastu.